Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah Mas, sudah kelihatan. Baik, kalau waktunya tinggal 6 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, Muslimu Junaidi, kelas RPL, jam 241061404, akan sedikit memaparkan masalah elektrokimia. Pertama, apa itu elektrokimia? Elektrokimia adalah mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja yang melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Elektrokimia dibagi menjadi dua, yakni sel galvanik dan sel elektrolis. Sel galvanik ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Italia yang bernama Alessandro Croce Volta dan Luigi Galvani. Ini merupakan sel elektrokimia yang dapat mengubah reaksi redoks spontan atau yang berlangsung dengan sendirinya. Prinsip sel Volta itu terdiri dari dua elektroda, yakni anoda dan katoda. Anodanya ini merupakan elektroda yang terjadi pada saat reaksi oksidasi, sedangkan terjadinya reaksi reduksi elektroda disebut dengan katoda. Anoda biasanya bermuatan negatif dan untuk katoda bermuatan positif. Berarti prinsip kerja dari sel Volta ini adalah pemisahan dua bagian reaksi redoks. Ini setengah reaksi reduknya di anoda dan reaksi reduknya lagi ada di anoda. Itu bisa dijelaskan pada gambar contoh sebuah sel Volta, ada dua macam elektroda, zinc-plum atau seng dengan tembaga atau copper yang dihubungkan dengan jembatan garam voltmeter. Itu terjadi reaksi anoda di bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Jadi reaksi yang terjadi adalah seperti pada gambar tadi itu logam seng dan tembakau bertindak sebagai elektroda, keduanya dihubungkan dengan voltmeter. Jadi masing-masing punya muatan sendiri-sendiri, elektrodanya itu positif, katodanya positif, elektrodanya adalah negatif. Ya, di gambarnya seperti itu. Terus untuk aturan sel volta itu ada garis tunggal menyatakan perubahan fasa. Untuk garis ganda itu menyatakan perbedaan elektroda dan garis putus menyatakan perbedaan jembatan garam. Garis volta itu merupakan suatu urutan logam berdasarkan kenaikan-kenaikan potensial elektroda dan standarnya. Jadi semakin ke kiri itu elektrodanya lebih negatif, yang kanan itu lebih positif. Semakin ke kiri semakin reaktif dan mudah teroksidasi. Semakin ke kanan logam semakin kurang reaktif dan mudah terreduksi. Itu garis volta. Ya. Contoh dalam sehari-hari untuk masalah sel volta kita bisa lihat di sel aki kendaraan bermotor, sel kering di batu baterai juga bisa, terus sel baterai lithium, ya, baterai yang biasanya perlu ada di dalam handphone, ya, dan sel bahan bakar atau full cell, ya. Ini biasanya ada di pembangkit tenaga listrik. Ini merupakan teknologi yang sudah cukup canggih. Ya. Selain sel volta ada juga sel elektrolisis. Ini merupakan penggunaan energi listrik yang menggunakan reaksi kimia. Jadi, susunannya sel elektrolit, sumber listrik, anoda, dan katoda. Susunannya untuk sel elektrolitis seperti pada gambar. Anoda selalu berhubungan kutub positif, anion dan elektrolit menuju ke anoda. Terus anodanya akan mengalami suatu oksidasi dan melepaskan sebuah elektron. Kebalikannya untuk katoda ini berhubungan dengan kutub negatif, gasnya akan menuju ke katoda, mengalami reduksi dan menerima elektron. Reaksinya seperti itu, ada anoda pada katoda. Nah, untuk dalam kehidupan sehari-hari, sel elektrolisis ini yang pertama adalah untuk pembuatan unsur dan senyawa, mulai dari logam-logam alkali, halogen, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah pemurnian logam,
Ini logam tembaga, Cu akan menjadi Cu murni sebagai katodanya dan Cu kotor sebagai anodanya. Larutan asam sulfat Cu2SO4 itu akan sebagai elektrolitnya. Terus berikutnya adalah penyepuan. Penyepuan adalah proses perlindungan logam terhadap korosi atau karat dengan logam lain untuk berbagi melakukan